Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi pengalaman saya ketika mengikuti CPNS tahun 2021. Nah, perkenalan singkat saja, saya lulus CPNS tahun 2021 untuk formasi jabatan fungsional dosen di salah satu universitas di daerah timur di bawah instansi Kemendikbudristek. Ada beberapa hal yang akan saya share di video ini, di antaranya bagaimana persiapan belajar SKD, tips belajar SKD, dan tips belajar SKB. Baik, langsung saja. Total saya mendaftar CPNS sebanyak 3 kali. Nah, mendaftar untuk CPNS tahun 2018, 2019, dan 2021. 2 kali gagal dalam seleksi CPNS, tidak pernah tembus sampai SKB, maka saya mengevaluasi sebenarnya apa yang salah dengan pendaftaran saya sebelumnya. Nah, padahal saya tetap belajar, tapi hasilnya masih tetap mengecewakan. Jadi, saya lakukan evaluasi secara keseluruhan. Nah, yang saya temukan pertama, karena saya tidak serius. Saya hanya asal-asalan saja memilih unit kerja. Pikirnya saya waktu itu, yang penting bisa dekat dari rumah tempat kerja. Nah, ini salah total. Kemudian, kesalahan yang kedua, itu karena saya tidak belajar sesuai dengan kisi-kisi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini akan saya bahas lebih jauh di slide selanjutnya. Nah, mengenai formasi, sebelum memilih formasi, saya sarankan untuk teman-teman memilih formasi dengan jumlah formasi yang dibutuhkan itu lebih dari 1, karena akan sangat berpengaruh masuk tidaknya kita dalam rankingan. Pada saat CPNS 2018 dan 2019, saya memilih formasi dengan kebutuhan 1 formasi saja, dan lokasi penempatan di daerah asal saya. Saya masih tidak berpikir untuk memilih formasi yang ada di luar kota. Nah, tahun 2021, saya memilih formasi dengan kebutuhan sebanyak 3, dan letaknya pun itu berada di luar kota, artinya jauh dari kampung halaman. Menyadari ketidakseriusan saya, kemudian saya meluruskan niat. Saya meluruskan niat bahwa pada CPNS 2021 ini saya akan memilih formasi yang terbaik. Saya ingin mengabdi di Indonesia dimanapun itu berada. Saya berdoa bahwa saya betul-betul membutuhkan kelulusan ini, maka berikanlah kepada saya, ya Allah. Selanjutnya, setelah memantapkan niat, barulah kita memilih formasi. Kalau bisa, seperti yang saya sebutkan tadi, pilihlah formasi dengan jumlah kebutuhan lebih dari 1, dan jangan takut untuk merantau jauh. Makanya saya pilih formasi yang paling timur Indonesia. Pikirnya saya, mungkin banyak yang masih betah di kampungnya, jadi kemungkinan memilih jauh itu kurang. Dan betul, rata-rata yang mendaftar di tempat yang jauh, di ujung pulau Indonesia, animo pendaftarannya itu tentu saja lebih sedikit dibandingkan Indonesia bagian barat atau bagian tengah. Tapi sekali lagi, mintalah petunjuk dari Allah sebelum memilih formasi. Dan setelah memilih formasi, fokuslah pada satu tujuan itu. Maaf ya kalau saya harus bilang, tidak perlu diberitahukan kepada orang lain formasi apa yang kita pilih. Terlebih lagi, tidak perlu diposting di sosial media. Berjuanglah dalam diam. Cukup Anda dan Tuhan saja yang mengetahui. Itu jauh lebih berkah. Nah, untuk keluarga jika mereka bertanya, daftar formasi apa? Ya jawab saja. Mohon doanya saja agar pilihannya saya kali ini itulah pilihan yang terbaik. Doakan saya semoga lulus. Apapun yang saya pilih itulah yang terbaik. Nggak usah dibeberkan semuanya, cukup yang penting-penting saja diberitahukan pada orang-orang yang terdekat. Baiklah, kita masuk pada persiapan belajar. Nah, pada persiapan belajar ini, sesaat setelah saya memantapkan diri pada satu formasi, hal pertama yang saya lakukan adalah mengganti nomor HP saya. Yap, ya ganti nomor HP. Mungkin ini akan sulit bagi sebagian besar orang, apalagi yang sudah bekerja dan punya grup di dalam WhatsApp-nya itu. Nah, tapi tujuan saya mengganti nomor HP itu agar otomatis saya keluar dari grup yang hanya akan mengganggu rutinitas belajar saya. Nah, opsi lain jika memang teman-teman tidak bisa mengganti nomor HP, gunakan yang punya 2 HP gitu, HP-nya yang satu khusus untuk belajar SKD CPNS 2023. Nah, selanjutnya untuk persiapan belajar yang harus diketahui yaitu kita harus belajar sesuai dengan kisi-kisi resmi. Nah, kisi-kisi resmi yang saya maksud di sini itu kisi-kisi yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah. Contohnya seperti ini.
Dalam surat keputusan Menpan RB nomor 1023 tahun 2021 terkait nilai ambang batas SKD pengadaan CPNS tahun anggaran 2021, dan di dalamnya ini ada kisi-kisi terkait tes SKD yang akan dilaksanakan, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Seperti dilihat di sini, TWK apa saja yang dipelajari itu tentang nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, kemudian bahasa Indonesia. Kemudian untuk TIU ada analogi, kemudian ada silogisme, ada analitis, dan kemudian untuk kemampuan numerik ada berhitung, deret angka, kemudian perbandingan kuantitatif, soal cerita. Kemudian untuk kemampuan figural ada analogi, ketidaksamaan, dan serial. Selanjutnya untuk TKP, di sini ada tentang pelayanan publik, ada jejaring kerja, sosial budaya, teknologi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Nah, ini semua kisi-kisi yang kita harus pelajari untuk SKD. Jadi kalau misalnya nanti tahun 2023 ini sudah dikeluarkan kisi-kisi resminya oleh pemerintah, nah kita pelajari keseluruhannya. Nah, bagaimana misalnya untuk curi start belajar? Nah, kalau untuk curi start belajar, saran saya pelajari kisi-kisi yang ada di tahun 2021. Walaupun nanti berbeda dengan 2023 ini, setidaknya perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Jadi mulai belajar kisi-kisi yang ada di tahun 2021 ini. Nah, segera setelah ada kisi-kisi tahun 2023, nah baru dipelajari sesuai dengan yang tercantum pada kisi-kisi tersebut. Kemudian untuk tips belajar SKD yang saya jalani kemarin, itu yang pertama yang saya lakukan adalah membuat jadwal belajar. Jadwal belajar saya itu yang saya lakukan adalah minimal 1 kali tryout SKD setiap hari. Nah, kemudian saya membuat grup WhatsApp khusus untuk CPNS. Nah, teman-teman yang ada di dalam grup WhatsApp itu adalah teman-teman yang satu visi dan misi dalam mengejar CPNS tahun 2021 kemarin. Jadi karena sudah ada pengumuman tahun ini bahwa akan ada pembukaan CPNS 2023, jadi teman-teman mulai curi start untuk belajar sekarang. Bulan Januari ini masuk bulan Februari sudah mulai intens belajarnya, lakukan TO SKD setiap hari. Kemudian dan paling intens belajar itu 3 bulan sebelum pelaksanaan tes. Nah, untuk membantu belajar itu baik juga untuk follow akun Instagram dan akun Telegram yang fokus membahas update-update tentang CPNS. Nah, masuk di tahap SKB. Saya doakan semua teman-teman yang mendengar ini itu dapat masuk tahap SKB dan lulus CPNS 2023. Nah, pada saat saya belajar SKB, yang pertama saya lakukan itu saya selalu update informasi di grup Telegram. Di grup Telegram itu informasinya sangat cepat dan share filenya tuh paling enak. Kemudian belajar tepat setelah tes SKD. Jangan tunggu pengumuman baru belajar, karena itu akan sangat-sangat terlambat. Karena jadwal antara pengumuman dan tes SKB itu hanya 1 minggu. Jadi setelah tes SKD langsung belajar SKB. Yakinkan diri kalau memang skor kita itu layak masuk di SKB. Kemudian saya tetap di grup WhatsApp saya lakukan Zoom setiap hari bersama dengan teman-teman untuk belajar SKB. Kita pelajari materi-materi SKB yang diteskan pada tahun 2018 dan 2019. Nah, segera setelah ada kisi-kisi official yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk SKB, nah barulah kita mempelajari keseluruhan kisi-kisi tersebut. Tapi kisi-kisinya tidak berbeda jauh dengan kisi-kisi tahun 2018 dan 2019. Jadi teman-teman ya yang ingin melihat kisi-kisinya, ini saya sudah buatkan video di FR SKB yang sudah saya posting sebelumnya, silakan dilihat. Oke, cukup sekian video hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk teman-teman semuanya.